Halo warga 17. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas 10 MIPA 2. Kami di sini akan mempresentasikan tugas video yang diberikan oleh guru biologi kami, yaitu Bu Astri Wulandari. Yeay! Tentang fungi atau jamur yang berada pada tempe. Abang tahu nggak contoh jamur apa yang sering digunakan pada tempe? Nggak tahu. Jadi saya jelasin ya. Jamur yang sering digunakan dalam fermentasi pada tempe adalah genus Rhizopus, antara lain Rhizopus oligosporus dan R. orzae. Abang tahu nggak klasifikasi jamur apa aja yang terdapat pada tempe? Nggak tahu. Nih, kalau ada fungi sebagai sindem, terus ada juga Zygomicota sebagai divisi, karena R. oligosporus merupakan tapak dari Zygomicota yang banyak memproduksi enzim protase. Ada Zygomiceta sebagai kelas, ada Mucorales sebagai ordo, ada Mucoraleae sebagai famili, ada Rhizopus sebagai genus, dan juga ada R. oligosporus sebagai spesiesnya. Bang tahu nggak proses pembuatan tempe itu apa aja dari awal sampai akhir? Nggak tahu. Yang pertama, pemilihan dan pencucian kedelai. Biji kedelai yang dipilih untuk dijadikan sebagai bahan dasar tempe harus bagus, bernas, dan padat berisi. Cara mencucinya itu dilakukan dengan air bersih dan berulang agar pasir dan kotoran tidak menempel pada kedelai yang siap untuk diolah. Yang kedua itu perendaman awal. Kedelai direndam dalam air selama 12 jam, yang mana dalam proses ini akan memudahkan pengupasan kulit biji berkedelai. Yang ketiga, pengupasan kulit. Pengupasan kulit itu dilakukan dengan cara biji kedelai yang diinjak-injak jika produksi tersebut dalam jumlah yang besar. Tetapi kalau dalam jumlah yang kecil itu caranya bisa lebih higienis, yaitu dengan alat pengupas biji. Yang keempat, perendaman lanjutan. Perendaman lanjutan dilakukan agar kedelai mencapai tingkat kesamaan yang baik, yaitu sekitar 3,5 hingga 5,2 pH. Yang kelima, pencucian kedelai yang telah direndam. Ini berfungsi untuk menghilangkan bakteri dan mikroorganisme yang tumbuh selama perendaman. Yang keenam, perebusan lanjutan. Itu berfungsi sebagai proses sterilisasi untuk mematikan mikroorganisme yang tumbuh selama perendaman. Dilakukan dalam waktu 40-60 menit. Yang ketujuh, penirisan dan pendinginan. Biji yang telah direbus ditiriskan dengan ditebarkan di atas nampan yang lebar dan besar agar lebih mudah tiris dan dingin. Yang kedelapan itu penambahan ragi. Penambahan ragi dilakukan pada suhu sekitar 37 Celcius sekitar 1 kilo biji kedelai. Takaran ragi yang digunakan 1 sendok makan. Yang kesembilan, pembungkusan bahan. Itu bisa menggunakan bahan alami seperti daun jati dan daun pisang, atau bahan buatan seperti plastik yang dinilai lebih praktis dan efisien. Yang ke-10, fermentasi, pemecahan senyawa kompleks. Setelah dibungkus, calon tempe difermentasikan pada suhu kamar 38-40 Celcius. Suhu dijaga agar tidak lebih dan tidak kurang dari suhu yang telah ditentukan. Mengingat suhu memiliki peranan penting apakah proses fermentasi itu berhasil atau tidak. Proses fermentasi didiamkan selama 1 hingga 2 hari untuk dapat menghasilkan tempe segar yang dapat dikonsumsi. Jadi kayak Abang tahu kenapa jamur Rhizopus berguna di tempe? Nggak tahu. Karena jamur Rhizopus aman dikonsumsi dan tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Jamur Rhizopus mempunyai kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Dan juga jamur Rhizopus memproduksi zat antibiotika alami untuk melawan sejumlah organisme merugikan bagi. sekarang kita mau beli tempenya. Iya, Bapak mau juga dulu sekolah gitu, Pak. Beli satu yang belum. Itu. Ya.